Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hinika Romanya mau memberi tips atau cara tentang dasar saat mengajukan pertanyaan pada wawancara yang mendalam. Nah, di teknik dasar ini ada beberapa teknik yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu memunculkan suasana yang nyaman. Nah, di memunculkan suasana yang nyaman ini mencakup kita harus melakukan pembicaraan pemanas terlebih dahulu yang tergolong biodata dan hobi. Nah, pada saat melakukan pembicaraan pemanasan ini, waktunya jangan terlalu lama, lebih kurang 5 menit. Nah, yang kedua yaitu mengemukakan tujuan wawancara agar narasumber paham. Nah, kita harus memberitahu kepada narasumber apa maksud dan tujuan penelitian ini agar narasumber tersebut paham maksud dan tujuan kita wawancara narasumber tersebut. Nah, pada saat kita mewawancara, kita harus bersifat transparan dan harus jujur kepada narasumber. Nah, poin yang ketiga dalam memunculkan suasana yang nyaman tadi adalah timbulkan suasana bebas. Nah, di dalam menimbulkan suasana yang bebas ini, kita jangan membuat narasumber itu seakan-akan terkekang dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan. Kita harus membolehkan narasumber melakukan kegiatan apa saja, seperti sedang ngopi, duduk-duduk santai, ngeteh, bahkan kita membolehkan dia sedang melakukan hobinya tersebut. Nah, seperti itu. Yang poin yang keempat yaitu timbulkan perasaan bahwa narasumber adalah orang yang penting. Bantuan dan kerjasama sangat dibutuhkan. Nah, pada saat kita wawancara, kita harus menghargai narasumber di saat kita memberikan penjelasan terkait informasi yang diambil. Semua pendapat responden kemukakan sangat penting dan dijaga kerahasiaannya, dan tidak ada jawaban yang salah atau benar dalam wawancara ini. Nah, begitu. Teknik yang kedua yaitu mengadakan probing, yaitu menyelidik. Nah, kita mengadakan probing apabila responden tersebut apabila jawaban responden tersebut tidak relevan dengan pertanyaannya. Nah, yang kedua jawaban kurang jelas atau kurang lengkap. Yang ketiga ada dugaan jawaban kurang mendekati kebenaran. Nah, kalau mencakupi tiga itu, kita harus mengadakan probing atau menyelidik narasumber tersebut. Nah, teknik yang ketiga yaitu intonasi suara harus dikontrol dengan baik. Nah, di saat kita mewawancarai narasumber secara mendalam, intonasi suara harus dikontrol dengan baik supaya responden kita tetap nyaman dengan sikap dan sifat kita pada saat mewawancarai responden tersebut. Nah, teknik yang keempat yaitu tidak memberikan sugesti untuk memberikan jawaban-jawaban tertentu agar jawaban yang diberikan benar-benar merupakan pendapat responden itu sendiri. Nah, pada teknik keempat ini sangat dilarang memberikan sugesti kepada narasumber. Teknik yang kelima yaitu kecepatan berbicara. Di saat kita mewawancarai narasumber, kita harus mengontrol kecepatan berbicara kita. Karena kalau kita cepat dalam berbicara, bisa-bisa narasumber akan tidak memahami apa yang kita sampaikan. Nah, teknik yang keenam yaitu hindari pertanyaan yang sensitif. Nah, ini perlu kita perhatikan ya, karena kalau kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sensitif, bisa-bisa narasumber kita akan tersinggung dengan apa yang kita sampaikan. Nah, teknik yang ketujuh yaitu kontak mata. Nah, kontak mata dengan narasumber yang kita wawancarai harus bisa dijaga, karena dengan kontak mata narasumber kita bisa menilai apakah kita menghargai atau tidak menghargai narasumber tersebut. Nah, itu perlu kita perhatikan. Yang ke-8 yaitu kepekaan nonverbal. Nah, kepekaan
pewawancara mengetahui responden tidak nyaman atau nyaman terhadap apa yang kita sampaikan. Contohnya seperti raut wajah, mimik wajah dia yang bisa kita baca apakah dia benar-benar nyaman atau tidak, sehingga menghasilkan raut wajah yang agak cemberut atau kesal begitu. Nah, itu perlu kita perhatikan dalam mewawancarai narasumber kita. Nah, yang kesembilan yaitu waktu yang ideal saat wawancara itu 1-2 jam. Karena kalau kita melewati batas waktu yang ideal bisa-bisa narasumber kita bosan dengan apa yang kita sampaikan atau dengan apa yang kita pertanyakan terhadap narasumber tersebut. Nah, itu tadi tips atau cara tentang dasar saat mengajukan pertanyaan pada wawancara yang mendalam. Nah,